Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi reduksi oksidasi. Yang pertama, apa itu titrasi redoks? Titrasi redoks yaitu titrasi berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara zat yang dianalisa dan titran. Untuk prinsipnya yaitu reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi reduksi adalah elektron tidak dibagi tetapi dipindahkan dari satu reaktan ke lainnya. Oksidasi yaitu kehilangan elektron atau yang sering disebut juga dengan melepas elektron. Untuk reduksi adalah mendapatkan elektron atau yang disebut juga dengan menerima elektron atau membutuhkan elektron. Oksidator adalah molekul yang menerima elektron dari molekul lain atau yang disebut juga dengan oxidizing agent. Untuk reduktor adalah molekul yang memberi elektron ke molekul lain atau yang disebut juga dengan reducing agent. Nah, ini ada contoh reaksinya, dan yang biru itu yang disebut dengan reduktor dan ini tuh oksidator. Nah, di sini ada persamaan umum reaksi oksidasi reduksi. Nah, untuk OX1 ini yaitu oksidasi 1 dan yang di sini itu oksidasi 2. Maka ini oksidasi ini ke sini itu naik dan disebut juga dengan oksidator atau mereduksi dari reduksi 1. Ini ke sini reduksi 2 ke reduksi 1 turun dari 2 menjadi 1, maka ini disebutnya dengan reduktor atau yang disebutnya dengan mengoksidasi ke oksidasi 2. Nah, di sini ada contoh reaksi oksidasi yaitu Ma menghasilkan MaN plus Ne. Di sini ada reaksi reduksi yaitu dengan Ma plus Ne menghasilkan MaN plus. Nah, untuk A plus itu sendiri itu yang disebut dengan muatan. Kecenderungan reduksi dan oksidasi. Titrasi redoks. Di sini saya akan menggunakan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Contoh soalnya yaitu Fe2+ ditambah MnO4 min menghasilkan Fe3+ plus Mn2+. Langkah yang pertama, kita cari dulu bilangan oksidasi dari tiap senyawanya. Nah, ini untuk Fe bilangan oksidasinya yaitu plus 2. Kita lihat dari muatannya. Terus untuk ini bilangan oksidasinya O itu min 2 dikali 4 jadi min 8. Nah, min 8 ditambah berapa biar hasilnya menghasilkan min 1. Jadi min 8 ditambah plus 7. Nah, untuk Mn berarti bilangan oksidasinya yaitu plus 7. Untuk Fe sama dengan muatannya berarti plus 3. Untuk Mn juga berarti plus 2. Nah, kita lihat di sini untuk Fe biloxnya naik, maka ini disebutnya oksidasi. Dan untuk
Jadi min 2 ini turun, jadi disebutnya reduksi. Apabila oksidasi itu bilangannya naik dan reduksi itu turun, jadi yang diingatnya itu aja. Nah, kita pisahkan dimana kan ini tuh ada setengah reaksi, jadi yang setengah reaksi oksidasi dulu dan setengah reaksi reduksi. Nah, untuk untuk oksidasinya yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Kemudian untuk reduksinya yaitu MnO4 menjadi Mn2+. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan dulu. Untuk Fe ini udah setara satu-satu, dan ini di sini kita setarakan dulu. Nah, dimana di sini ada O oksigen dan di sini tidak ada, maka kita tambahkan. Di sini oksigennya ada 4, maka kita tambahkan plus 4H2O. Nah, setelah itu di sini kan ada 4H2O dan di sini tidak ada H-nya, maka kita tambahkan H plus sebanyak, ini ada 4 dikali 2 ada 8, jadi kita tambahkan sebanyak 8H plus. Nah, ini kan sudah setara. Nah, terus kita tambahkan muatannya, setarakan dulu muatannya dengan cara menambahkan elektron. Untuk reaksinya kan di sini muatannya 2+, sedangkan di sini 3+, maka yang di sini kelebihan elektron, jadi kita harus tambahkan elektron sebanyak 1. Tulis saja E-. Untuk Mn kan tadi bilangan oksidasinya +7. Nah, sedangkan yang di sini +2. Jadi untuk Mn-nya berarti kelebihan di sini dengan selisih 5. Maka kita tambahkan di ruas sebelah kiri elektronnya sebanyak 5 elektron. Nah, setelah itu kita setarakan dulu elektronnya dengan cara dikali silang. Nah, yang ini yang atas ini yang oksidasi dikali 5, yang bawahnya dikali 1. Setelah itu langkah selanjutnya kita mengalikan dulu bilangan yang ini, yang bilangan ini sama ini. Fe2+ dikali 5 jadi 5 Fe2+, menghasilkan Fe5 Fe3+ plus 5 elektron. Untuk yang bawahnya tinggal dikali 1, jadi kita tulis ulang aja. MnO4 ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Kita hitung dulu si atomnya di ruas kiri sama ruas kanan apakah sama atau tidak. Nah, untuk Fe di sini atomnya 5 dan di kanan 5. Untuk Mn di sini 1, di sini juga 1. Untuk O di sini 4, di sini juga 4.
Untuk H di sini 8H+, dan di sini 2 dikali 4, 8. Berarti si jumlah atomnya udah sama, udah setara. Langkah selanjutnya yaitu kita samakan dulu muatannya dengan cara ini sama yang kanan juga. Untuk Fe berarti ini muatan yang di sebelah kanan, ini tuh 5 dikali 2, 10. MnO4 ini min, berarti min 1, 10 ditambah min 1, 9 ditambah 8 jadi 17. Untuk kanan 5 dikali 3, 15 dan ditambah 2 berarti 17. Nah, untuk biloxnya berarti udah setara. Nah, dua syarat ini sudah terpenuhi, berarti reaksi ledok ini yang setengah reaksi itu sudah selesai sampai sini. Nah, di sini ada teori mengenai titrasi redoks. Titrasi redoks didasarkan pada perpindahan elektron antara titran dan analis. Titrasi yang melibatkan iodium. Ada beberapa, yang pertama yaitu titrasi langsung atau yang sering juga kita sebut dengan iodimetri. Iodium merupakan oksidator yang kuat yang akan tereduksi menjadi iodin-iodid menurut reaksi. I2 plus 2E menghasilkan 2I. Iodium akan mengoksidasi senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil. Contohnya yaitu vitamin C. Nah, ini contoh reaksinya. Dalam titrasi ini, larutan baku iodium digunakan sebagai pentiter dan amilum digunakan sebagai indikator. Pembakuan iodium dapat dilakukan dengan menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Nah, penggunaan titrasi langsung dalam farmakope Indonesia 5, diantaranya penetapan kadar bahan baku vitamin C, penetapan kadar timbang seksama lebih kurang 400 mg zat, larutkan dalam campuran 100 ml air dan 25 ml asam sulfat 2N. Tambahkan 3 ml indikator kanji LP titrasi dengan iodium 0,1 N per V. Tiap mil iodium yaitu 0,1 N dan setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Nah, yang kedua ada titrasi tidak langsung atau yang sering kita sebut juga dengan iodometri. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung yang digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar dari sistem iodin-iodida atau senyawa yang bersifat oksidator. Pada sistem ini, analis direduksi dengan kalium iodid berlebih yang akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat yang diperlukan dalam titrasi setara dengan iodium yang dihasilkan dan setara dengan jumlah sampel. Contoh dalam penentuan kadar klorin atau Cl2 dalam pemutih, klorin direaksikan dengan iodid menghasilkan iodium. Menurut reaksi, Cl2 plus 2I menghasilkan 2Cl- plus I2. Selanjutnya, iodium yang dihasilkan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Menurut reaksi, 2S2O3 2- plus I2 menghasilkan S4O6 2- plus 2I. Dalam farmakope Indonesia 5, titrasi iodometri digunakan untuk penetapan kadar antibiotik turunan penisilin. Pada antibiotik ini, jika cincin beta-lactam terbuka maka akan menyerap iodium. Tiap mol beta-lactam akan bereaksi dengan 8 mol ekivalen iodium. Dalam titrasi ini, sampel antibiotik direaksikan dengan iodium berlebih. Kelebihan iodium dititrasi dengan natrium tiosulfat. Indikator kanji merupakan indikator yang biasa digunakan dalam titrasi ini,
Iodin dapat membentuk kompleks berwarna biru atau violet dengan kanji. Mekanisme pembentukan kompleks tersebut belum diketahui dengan jelas, namun diduga karena iodium tertahan pada permukaan beta amilose yang merupakan komponen dalam kanji. Nah, ini ada permanganometri. Kalium permanganat telah lama digunakan sebagai reduktor dalam suasana basal, di mana asam sulfat merupakan pelarut yang paling sesuai digunakan. Reaksi yang terjadi yaitu MnO4 plus 8H plus 5N menghasilkan Mn2 plus 4H2O. Kalium permanganat juga dapat berperan sebagai oksidator dalam suasana basah kuat. Dalam kondisi ini, ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi, yaitu reaksi yang berlangsung cepat sebagai berikut. MnO4- plus E- menghasilkan MnO4 2- dan reaksi yang berlangsung lambat dengan persamaan yaitu MnO4 2- plus 2H2O plus 2E- menghasilkan MnO2 plus 4OH-. Permanganometri dapat digunakan dalam penetapan kadar besi dalam biji besi, antimoni, arsenik, nitrit, oksalat, dan lain-lain. Dalam Farmakope Indonesia 5, permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar hidrogen peroksida dengan prosedur sebagai berikut. Untuk penetapan kadarnya yaitu pipet 2 mili ke dalam labu yang sesuai berisi 20 mili air, tambahkan 20 mili asam sulfat 2N, titrasi dengan kalium permanganat 0,1 N per V. Tiap mili kalium permanganat 0,1 N setara dengan 1,711 mg H2O2. Selanjutnya ada serimetri, yaitu larutan serium sulfat dalam asam sulfat NC merupakan oksidator yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan kalium permanganat. Dibandingkan dengan kalium permanganat dan kalium dikromat, serium 4 sulfat memiliki keuntungan. Yang pertama, stabilitas tinggi pada penyimpanan lama dan tidak harus berlindung dari cahaya. Yang kedua, dapat digunakan untuk menetapkan kadar larutan dengan kandungan klorida tinggi. Yang ketiga, memberikan perubahan valensi yang sederhana. Yang keempat, merupakan oksidator yang baik. Yang kelima, kurang berwarna sehingga tidak mengaburkan pengamatan titik akhir dengan indikator ferrofenantrolin atau yang disebut juga dengan ferroin. Reaksi serium adalah yaitu 2Ce4+ plus E- menghasilkan Ce3+. Beberapa senyawa farmasi dapat dianalisis dengan metode serimetri, diantaranya besi fumarat, besi glukonat, besi sulfat, hidrokuinon, vitamin K, dan vitamin E bebas. Titrasi yang melibatkan brom. Brom juga merupakan oksidator yang akan tereduksi oleh senyawa-senyawa organik membentuk hasil substitusi yang tak larut dalam air seperti dibromofenol, dibromoanilin, dan sebagainya yang reaksinya kuantitatif. Selain dengan menggunakan bromnya secara langsung, brom juga dapat dihasilkan dari pencampuran kalium bromat dengan kalium bromid dalam suasana asam dengan reaksi sebagai berikut. KbRO3 plus 5KbR plus 6HCl menghasilkan 2Br2 plus 6KCl plus 3H2O. Brom yang dihasilkan kemudian mengoksidasi iodid yang setara dengan jumlah iodium yang dihasilkan, yaitu
Br2 plus 2Ki menghasilkan I2 plus 2KBr. Iodium yang dihasilkan kemudian disitasi dengan natrium tiasulfat dengan reaksi I2 plus 2Na2S2O3 menghasilkan 3NaI plus Na2S4O6. Dalam farmakope Indonesia, sitasi ini digunakan untuk analisis klorokresol, fenol, fenol cair, phenylphrin, HCl, dan timol. Prosedur penetapan kadar phenylphrin, HCl, dan dalam farmakope Indonesia 5 adalah sebagai berikut. Nah, untuk penetapan kadarnya yaitu timbang seksama lebih kurang 100 mg zat, masukkan ke dalam labu iodium, larutkan dalam 20 ml air, kemudian tambahkan 50 ml brom 0,1 N/V dan 5 ml asam klorida P. Segera tutup, kocok dan biarkan selama 15 menit. Setelah itu, masukkan segera 10 ml larutan kalium iodid P atau 1/10, biarkan selama 5 menit, kocok hati-hati, buka, bilas, tutup, dan leher labu iodium yang bebas dengan natrium tiasulfat 0,1 N/V. Pada saat mendekati titik akhir, tambahkan 3 ml kanji LP, lakukan penetapan belangko tiap mili brom 0,1 N setara dengan 3,395 Mg C9H11NO2 Hc. Nah, teman-teman, sekian ya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat juga, dan mohon maaf apabila masih banyak salah, dan pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, thank you so much. Thanks for watching.